Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kang Uje. Dukung channel ini dengan cara like, komen, share dan subscribe, agar channel ini terus berkembang. Tanpa basa-basi kita lanjut ya gan. Bab 684, memberi orang lain cicipi obatnya sendiri. Tawa itu bergema di setiap sudut ibu kota seperti kutukan iblis, menyebabkan tubuh semua orang tiba-tiba menjadi kaku. Mereka menjadi seperti patung, tidak bisa bergerak. Xiaoyan, nama yang sudah agak asing ini membuat wajah banyak orang di kota menjadi bingung setelah mendengarnya. 3 tahun adalah waktu yang cukup bagi orang untuk melupakan banyak hal. Tentu saja, ingatan yang pudar semacam ini hanya membutuhkan pemicu kecil untuk memungkinkannya kembali ke pikiran semua orang. Di bawah tawa lembut ini, wajah banyak orang terus bingung sejenak sebelum gelombang seru tiba-tiba dipancarkan. Xiaoyan, dia adalah orang yang telah membalikan Mystic Cloud Sect 3 tahun lalu. Bukankah dikatakan bahwa dia telah mati saat dikejar oleh Mystic Cloud Sect? Omong kosong. Dia hanya diusir dari kekaisaran Jiama oleh Mystic Cloud Sect. Namun, sungguh tak terduga bahwa ia telah menjadi sekuat ini dalam 3 tahun singkat ini. Ini benar-benar terlalu mengerikan. Klan Xiao tampaknya klan yang dihancurkan oleh Mystic Cloud Sect kan? Hihi. Tidakkah kamu mendengar apa yang baru saja dia katakan? Dia datang untuk menagih hutang. The Mystic Cloud Sect. Sek-sek. Sepertinya mereka harus siap untuk membayar hutang darah. Xiaoyan ini mampu membalikan Mystic Cloud Sect 3 tahun lalu dan bahkan membunuh elder pertama mereka. Dari penampilan serangannya barusan, itu jelas jauh lebih kuat dari 3 tahun lalu. Hihi, sepertinya Mystic Cloud Sect ini tidak bisa menjadi sombong lebih lama. Percakapan pribadi dari seluruh kota berulang kali tersebar. Hanya dalam waktu singkat, informasi ini tersebar di seluruh ibu kota. Pria muda berjubah hitam yang membawa penguasa berat di langit itu sekali lagi ditemukan dalam ingatan semua orang sejak 3 tahun lalu. Jialao menyaksikan pria muda berjubah hitam itu mengepakkan sayap api hijau jade di langit dari menara tinggi di dalam kota kekaisaran. Meskipun dia telah mengidentifikasi yang terakhir melalui auranya sebelumnya, penjaga keluarga kekaisaran ini masih menghela nafas panjang ketika dia melihat Xiaoyan benar-benar mengungkapkan identitasnya. Cahaya berkedip di kedua matanya. Dia tersenyum dan berbicara dengan cara seolah-olah dia telah menghilangkan beban berat. Betapa tak terduga, betapa tak terduga. Orang ini sebenarnya telah kembali sekali lagi. Haha, sepertinya tidak akan mudah bagi Mystic Cloud Sect untuk memenuhi ambisinya yang liar kali ini. Kakek buyut, dia adalah Yaoye perlahan pulih dari keterkejutan orang di langit mengalahkan Yundu dan 3 lainnya dengan satu pukulan. Alisnya menjadi vertikal ketika dia mendengar nama yang agak akrab saat dia berbicara. Apakah kamu masih ingat Tian Xiao dari Rapat Agung Alchema saat itu? Jia Xingtian tertawa. Sebuah cahaya berkedip di mata Yaoye. Dia juga mengingat orang terkenal itu di ibu kota 3 tahun lalu. Syok menarik wajahnya yang elegan dan cantik. Ini sebenarnya dia. Apakah dia tidak diusir dari kekaisaran Jiama oleh Mystic Cloud Sect? Dia secara alami dapat kembali setelah pergi. Jialao tertawa dan berkata, sudah ku bilang bahwa orang ini jelas bukan orang biasa. Sek-sek. 3 tahun lalu, kekuatannya yang sebenarnya hanyalah kekuatan Dadoushi. Sekarang, bagaimanapun, dari ketajaman dan kecepatan yang dia tunjukkan ketika dia melakukan intervensi sebelumnya, kemungkinan bahkan aku tidak cocok untuknya. Yaoye langsung terpana ketika mendengar ini. Dia sangat jelas tentang kekuatan Jia Xingtian. Satu-satunya orang di seluruh kekaisaran Jiama ini yang bisa mengalahkannya kemungkinan adalah erangan tua dari Mystic Cloud Sect. Namun, tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, Yun San adalah seorang ahli yang telah berlatih selama bertahun-tahun. Namun, Xiaoyan ini baru berusia sekitar 20 tahun bahkan jika mereka mengumpulkan usianya. Dou Huang yang elit, yang baru berusia sekitar 20 tahun, bahkan dengan kepala Yaoye yang tenang, hanya memikirkan hal ini menyebabkannya untuk sesaat linglung. Orang ini memang menakutkan. Mata kakek buyut memang sangat tajam. Untungnya,
Kami tidak mendapatkan permusuhan dengan dia. Yao Ye dengan lembut menepuk-nepuk payudaranya yang tebal saat dia berbicara dengan nada gembira. Sebenarnya saat itu aku berpikir bahwa orang ini pasti akan luar biasa di masa depan. Tapi aku tidak pernah menyangka dia bisa mencapai level ini hanya dalam 3 tahun singkat. Jialao menghela nafas. Ekspresi sombong segera muncul di wajahnya saat dia berkata, namun, ini juga baik. The Mystic Cloud Sekte telah menghancurkan klan Xiao dan telah menjadi musuh yang tak dapat didamaikan dengan Xiao Yan. Dengan cara ini, Jiama Empire memiliki orang kuat tambahan seperti Xiao Yan. Hihi, aku tidak perlu lagi khawatir tentang Yunsan. Yao Ye, ingat, lakukan kontak dengan Xiao Yan setelah masalah hari ini selesai. Paling tidak, kita harus membiarkan dia mendapatkan pendapat yang baik dari keluarga kekaisaran kita. Jialao merenung sejenak sebelum tiba-tiba berbicara. Cahaya yang tidak biasa berkedip-kedip di mata Yao Ye saat dia melihat pria muda berjubah hitam itu mengepakkan sayap api hijau jadenya di langit. Orang ini benar-benar bisa dianggap sebagai jenius besar yang disukai oleh surga. Aku menyarankan agar kita segera mengarahkan pasukan kita untuk menekan serangan Mystic Cloud Sect. Meskipun bertindak pada saat ini tidak dapat dianggap sebagai pengiriman arang dalam badai salju, itu lebih baik daripada menunggu semuanya selesai. Sangat mungkin bahwa efek dari mencoba menunjukkan niat baik kita akan sangat lemah pada saat itu. Yao Ye mengibaskan bulu matanya dengan lembut dan berbicara dengan suara lembut. Namun, dia menunjukkan tipuan yang mengesankan. Dia secara alami memiliki pikiran yang tidak bisa dibandingkan dengan orang biasa untuk dipersiapkan sebagai kaisar perempuan kekaisaran Jiama. TL, mengantarkan arang dalam badai salju mengulurkan tangan ketika orang lain sangat membutuhkannya. Jia Xingtian ragu-ragu setelah mendengar ini sebelum mengangguk berat. Dia tahu bahwa dia akan menjadi agak bodoh jika dia masih ragu-ragu pada saat seperti itu. Sekarang setelah kekaisaran Jiama memiliki orang yang kuat seperti Xiao Yan, mereka akan memiliki beberapa peluang kemenangan bahkan jika mereka akhirnya bertarung dengan Yunsan di masa depan. Yao Ye segera bersuka cita ketika dia melihat Jia Xingtian mengangguk. Dia segera berhenti berbicara omong kosong dan segera mulai memberikan perintah. Di asosiasi alkemis, Fama menghembuskan napas yang tertahan di dadanya. Dia mengangkat kepalanya dan mengamati pria muda berjubah hitam di langit yang jauh. Senyum terungkap di wajah tuanya. Dia juga tahu bahwa kemunculan tiba-tiba Xiao Yan akan menghancurkan situasi di mana Mystic Cloud Sekte mendominasi kekaisaran Jiama. Orang ini memang bukan orang biasa. Yunsan, membiarkan dia melarikan diri saat itu mungkin adalah hal yang paling kau sesali dalam hidupmu. Klanmu, kepala klanmu, Mu Cheng, juga perlahan menarik pandangannya dari langit dan menoleh untuk melihat semua anggota inti klanmu. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tertawa. Kalian semua memiliki mata tikus yang pendek. Saat itu, kalian semua menemukan banyak alasan ketika saya berkata untuk diam-diam membantu Xiao Yan. Apakah sekarang terasa menyenangkan untuk menamparkan wajah Anda? Haha, semua anggota klan di klanmu hanya bisa tersenyum pahit dan menganggukkan kepala ketika mereka melihat Mu Chen dengan bangga tertawa. Mereka semua mengerang tak berdaya di hati mereka. Siapa yang bisa membayangkan bahwa orang yang dikejar seperti anjing yang telah kehilangan rumahnya saat itu benar-benar dapat mencapai tahap di mana ia benar-benar dapat menantang Mystic Cloud Sect dalam waktu 3 tahun. Dibandingkan dengan berbagai tawa di beberapa daerah lainnya, suasana di klan Nalan tampak sangat kaku dan menyedihkan. Suasana menyedihkan ini dipancarkan dari tubuh Nalan Jie yang benar-benar kaku setelah tawa lembut Xiao Yan terdengar. Nalan Su juga menghela nafas dengan pahit ketika dia memandang Nalan Jie, yang wajahnya sangat kaku sehingga dia tampak seperti mayat kering. Ahli di langit yang bisa membalikan seluruh situasi kekaisaran Jiama hampir menjadi menantu mereka saat itu. Ayah, Nalan Su akhirnya tidak bisa menahan berbisik sesaat kemudian. Desahan yang dipenuhi dengan kepahitan yang pekat perlahan-lahan keluar dari mulut Nalan Jie. Dia melambaikan tangannya dengan tertekan dan berkata, meskipun aku tidak yakin apakah Xiao Yan masih akan memperhatikan kita pada saat ini,
Kita harus mencoba yang terbaik untuk melakukan kontak dengannya demi klan kita. Ayah, itu semua karena karakter muda Yanran yang egois. Kalau tidak, Nalansu tidak bisa membantu tapi mengatakan ketika dia melihat sikap Nalan Jie yang sedih. Kita tidak bisa menyalahkan seluruh wanita itu. Saat itu, Xiao Yan membantu saya mengeluarkan racun. Tapi kami tidak membantunya ketika dia akhirnya dikejar oleh Misty Cloud Sect karena kami takut yang terakhir. Sangat mungkin bahwa Xiao Yan tidak akan melupakan hal ini mengingat karakternya. Oleh karena itu, saya juga bertanggung jawab untuk masalah-masalah ini. Nalan Jie tersenyum sedih dan mengejek dirinya sendiri. Benar-benar tak terduga bahwa di usia tua saya mata saya akan menjadi buta ini dan hati saya kacau balau. Nalansu diam. Dia bisa merasakan betapa banyak penyesalan di hati Nalan Jie pada saat ini. Namun, tidak ada obat untuk penyesalan yang bisa mereka beli di dunia ini. Pria muda berjubah hitam, yang membawa penguasa berat di langit, perlahan berbalik. Dia mempelajari Hai Bodong yang benar-benar terpana tidak jauh dari sana. Dia tersenyum sedikit dan perlahan membungkuk. Hai tua. Terima kasih telah merawat klan Xiao beberapa tahun ini. Xiao Yan. Hai Bodong bergumam. Sesaat kemudian, dia akhirnya pulih dan menatap wajah muda yang agak akrab itu. Sukacita liar perlahan-lahan naik ke wajahnya. Kau bocah, akhirnya kau kembali. Xiao Yan juga tersenyum ketika dia melihat wajah Hai yang sangat bersemangat. Namun, dia tidak punya waktu untuk masuk ke detail ketika sebuah tangisan penuh dengan ketidakpercayaan ditransmisikan. Xiao Yan, bagaimana bisa? Kamu sebenarnya masih hidup. Pertama-tama aku akan mengirim orang-orang ini ke sini sebelum berbicara lebih banyak dengan Hai tua. Xiao Yan tersenyum kepada Hai Bodong sebelum memalingkan kepalanya dan melihat wajah tidak percaya pada Yundu dan 3 orang lainnya yang tidak jauh. Dia tertawa pelan. Bagaimana saya bisa mati dengan mudah ketika saya belum membunuh anjing tua Yunsan dengan tangan saya? Saat itu, saya mengatakan bahwa saya, Xiao Yan, akan kembali sekali lagi. Ekspresi Yundu berubah dengan cepat. Kemunculan tiba-tiba Xiao Yan benar-benar merusak rencana awal mereka. Namun, untungnya orang ini persis sama dengan dia saat itu. Hanya ada dia sendiri. Mengingat faksi besar dari Misty Cloud Sekte, orang ini tidak akan mendapatkan apa-apa bahkan jika dia kembali. Bocah sombong. Tidak perlu bagi pemimpin sekte untuk bertindak jika kami ingin berurusan dengan Anda. Kami sudah mengambil tindakan pencegahan untuk berurusan dengan siapapun yang secara membabi buta datang untuk membuat masalah. Yundu mengangkat kepalanya dan tiba-tiba tertawa dingin. Dia segera dan dengan cepat mengambil wadah sinyal dari cincin penyimpanannya dan menariknya dengan kekuatan besar. Sebuah kembang api yang indah tiba-tiba muncul dan menyebar terpisah di langit yang jauh. Beberapa peluit keras tiba-tiba terdengar dari luar ibu kota tidak lama setelah kembang api meledak. Segera, 5 sinar cahaya dengan cepat menembus langit dan muncul di langit sesaat kemudian. Kota ini segera mengeluarkan gelombang seru setelah munculnya 5 sosok manusia. Orang bisa melihat 5 sayap Douqi yang cerah. Kelima orang ini sebenarnya semua ahli dari kelas Douwang. Tampaknya Misty Cloud Sekte telah benar-benar berusaha keras untuk menghilangkan klan primer tanpa hambatan. 7 Douwangs, 2 Douwangs. Jenis lineup yang menakutkan ini sekali lagi menyebabkan seluruh kota mengeluarkan suara menghirup udara dingin. Fraksi Misty Cloud Sect ini memang sangat menakutkan. Dari kelihatannya, bahkan dengan kembalinya orang kuat seperti Xiao Yan hari ini, orang akan kesulitan mendapatkan banyak keuntungan. Apakah kamu akan mengandalkan angka yang lebih besar lagi? Memang, seekor anjing tidak bisa berhenti makan kotoran. Xiao Yan juga kaget ketika dia melihat 9 sosok manusia tergantung di langit. Namun, dia langsung tertawa dengan ketertarikan. Xiao Yan, hati-hati. Kamu tidak boleh ceroboh. Hai Bodong dengan cepat bergegas ke sisi Xiao Yan dan berbicara dengan ekspresi serius. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Dia segera mengangkat pandangannya dan menatap Yundu di sisi yang berlawanan.
Tiba-tiba dia tertawa. Apakah kamu berpikir bahwa aku akan tetap menderita kerugian yang sama dengan yang aku derita saat itu tanpa membuat persiapan? Xiao Yan tiba-tiba bertepuk tangan pelan setelah mengatakan ini. Tepukan itu seperti guntur yang menyapu langit. Yundu dan yang lainnya terkejut ketika mereka melihat tindakan Xiao Yan. Sesaat kemudian, suara angin deras tiba-tiba terdengar dari punggung Xiao Yan. Pandangan seluruh kota tergesa-gesa bergeser ketika suara angin kencang muncul. Akhirnya, banyak tatapan menjadi tumpul saat mereka melihat langit di luar ibu kota. Lebih dari 10 sosok manusia dengan cepat bergegas dari arah itu. Sayap Douki di punggung orang-orang ini sangat cerah sehingga mereka tampak sangat mempesona. Selanjutnya, biarkan kami memberi Anda rasa obat Anda sendiri. Ekspresi Yundu dan yang lainnya langsung menjadi pucat ketika tawa menggoda Xiao Yan terdengar.